Pada episode kali ini, Pak Deklawor ingin ngulik tentang fenomena alam, yaitu Bledug Kuwu yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Bledug Kuwu adalah gunung api lumpur. Secara geologi, kawah lumpur Kuwu sebagaimana kawah lumpur lainnya adalah aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi. Gas ini biasanya adalah metana. Ada yang menarik loh lur, Kuwu ini adalah satu-satunya yang berlokasi di Jawa Tengah. Sebelum Pak Deklawor melanjutkan kisah ini, yuk kamu subscribe, like, dan beri komentarmu di YouTube ini. Nah, kalau sudah, Pak Deklawor ingin melanjutkan ceritanya. Menurut cerita rakyat di sekitar Desa Kuwu, Bledug Kuwu terjadi karena ada lubang yang menghubungkan tempat itu dengan Laut Selatan. Konon, lubang itu adalah jalan pulangnya Jakalinglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamulan setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah wujud menjadi buaya putih di Laut Selatan. Dikisahkan pada sekitar abad 7 Masehi di daerah Grobogan termasuk wilayah Kerajaan Medang Kamulan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya maupun Sailendra. Dalam legenda Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar adalah raja dari Medang Kamulan. Dewata Cengkar konon adalah makhluk dari bangsa Denawa atau raksasa yang sangat biadab, penindas, dan gemar memangsa manusia. Ia raja raksasa yang lalim, yang punya kebiasaan memakan manusia dan rakyatnya. Kejam sekali ya lur, kejam sekali. Karena kekejaman ini, rakyat gelisah dan ketakutan. Rakyat tidak ingin menjadi santapan raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja. Tetapi semuanya sia-sia saja. Muncullah seorang pemuda pengembara yang bernama Aji Saka. Merasa prihatin dengan ketakutan dan penderitaan rakyat akibat kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka menantang duel adu kesaktian dengan Prabu Dewata Cengkar. Dengan penuh kesombongannya, Prabu Dewata Cengkar menerima tantangan ini. Bahkan Prabu Dewata Cengkar sumbar dan mengatakan, seandainya Aji Saka mampu mengalahkannya, maka Aji Saka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan ini. Sebaliknya, jika Aji Saka kalah, maka raja akan memakan tubuhnya. Aji Saka pun menyanggupi semua tawaran sang raja. Permintaan terakhir Aji Saka kepada sang raja adalah jika dia kalah, Aji Saka memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Dengan congkaknya, sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menduga bahwa ikat kepala Aji Saka itu adalah ikat yang mengandung kesaktian. Aji Saka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Ajaib sekali.
ikat kepala itu berubah menjadi lebar, menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan makin melebarnya ikat kepala Ajisaka. Sampai akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Karena Ajisaka mengibaskan bagian ikat kepala yang dipegangnya. Namun Dewata Cengkar tidak mati. Sebaliknya, tubuhnya menjelma menjadi bajul atau buaya putih. Ketika Ajisaka menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan, tiba-tiba datang naga yang mengaku sebagai anak Ajisaka. Naga itu bernama Jakalinglung. Melihat wujudnya seperti itu, Ajisaka menolak dan tidak mengakui naga itu sebagai anaknya. Ajisaka pun menyingkirkannya dengan cara yang halus. Ajisaka mengatakan, kalau kamu berhasil membunuh buaya itu, yang tidak lain adalah jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Karena ingin diakui sebagai anak Ajisaka, maka Jakalinglung berangkat. Tetapi oleh Ajisaka, Jakalinglung tidak diperkenankan lewat jalan darat, tetapi harus lewat bawah tanah untuk mencapai Laut Selatan. Setelah sampai di Laut Selatan, Jakalinglung bertemu buaya putih dan keduanya berkelahi. Akhirnya buaya putih mati di tangan Jakalinglung. Habislah Dewata Cengkar. Dengan demikian berakhirlah kejaman Prabu Dewata Cengkar. Dan sebagai bukti bahwa dia telah berhasil sampai Laut Selatan serta membunuh Dewa Cengkar, Jakalinglung tak lupa membawa seikat rumput gerinting wulung dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Jakalinglung mencoba muncul ke permukaan karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Di gua inilah konon Jakalinglung sempat melepaskan lelah. Di tempat inilah muncul dan diyakini menjadi asal muasal munculnya Beleduk Kuwu. Nah, Lur, inilah kisah legenda tentang asal muasal Beleduk Kuwu. Banyak cerita yang berkembang di negeri ini. Cerita-cerita rakyat adalah kekayaan nilai budaya dan bagian dari peradaban bangsa ini. Dari cerita rakyatlah nenek moyang kita mengajarkan tentang kebenaran sejati yang akan menjadi kekayaan batin dalam kehidupan kita di dunia ini. Marilah Lur, kita tetap bangga dan mau melestarikan budaya kita. Karena budaya adalah milik kita yang nantinya kita wariskan pada anak cucu kita. Demikian dulu ya Lur. Tunggu kisah-kisah menarik berikutnya di Misteri Jejak Sejarah channel Artisa Studio.